Lilin duduk di teras rumah kontrakannya sambil menyisir rambutnya yang masih basah. Raska, pacarnya, datang dengan kaos oblong dan juga sendal jepit. Wajahnya terlihat sumringah. Lin, aku nemu kabar bagus. Katanya Bu Nandra yang rumahnya di ujung komplek itu lagi nyari ART loh. Rumahnya gede, dia tinggal sendiri dan gajinya katanya 2,5 juta per bulan. Serius kak, 1,5 juta segitu gede banget loh buat aku. Tapi aku nggak bisa ada di rumah orang kayak gitu. Bukan nggak biasa. Bisa lah, apanya nggak bisa. Kamu tuh cuma perlu jaga sikap. Pokoknya tampil kayak cewek baik-baik gitu. Sopan, udah gampang itu mah. Tapi kalau aku salah ngomong gimana? Takutnya malah diusir, kan malu. Denger ya, kesempatan gak datang 2 kali. Kamu tinggal di rumah gede, dapat makan, dapat tempat tidur, gaji lancar. Ya aku mau sih bantu. Bu Nadra, orangnya gak galak gak sih? Aku pernah lihat dari jauh, banyak kelihatan dingin banget. Emang iya, tapi yang penting kamu jangan macam-macam aja. Orang kayak gitu sukanya sama yang rajin dan kalem. Jadi kamu harus bisa ngatur muka. Yaudah deh, semoga aja orangnya baik. Katanya Bu Nandra pengen cepet dapet orang. Jadi besok pagi kamu langsung ke sana aja. Pakai baju yang sopan ya, jangan kayak mau ke pasar. Pakai baju yang mana? Aku cuma punya 2. Satu yang warna krem sama satu lagi yang bunga-bunga itu. Terus sebagai dikit di bawah. Ya yang terima aja, lebih kalem. Terus jangan lupa kerudung, biar kelihatan alim. Kamu pura-pura aja gak pernah pacaran, biar dikira lugu gitu. Emang harus gitu ya kak? Rasanya aneh. Aku gak biasa ngomong-ngomong hemput gitu. Kalau mau dapet duit ya harus bisa. Kamu mau hidup terus miskin gara-gara jujur mulu? Ya enggak juga sih. Tapi kan aku mikir, kenapa gak dosa ya pura-pura gitu? Dosa. Tuhan juga ngerti kalau niat kamu buat bertahan hidup. Gak usah mikir jauh. Yang penting kamu kerja aja dulu. Iya deh kak, tapi nanti kalau aku udah kerja, aku tetap bisa ketemu Raska kan? Soalnya pasti sibuk di rumah Bu Nadra. Tenang, aku bakal sering datang nengokin kamu. Denger ya Lin, aku bantu kamu dapat kerja ini bukan cuma buat kamu, tapi buat kita. Aku pengen kita bisa hidup enak bareng. Jadi kamu harus percaya sama aku ya. Aku percaya kok kak, aku cuma deg-degan aja. Takut ntar gak bisa ngeladenin kerjaan rumah gede gitu. Udah gak usah takut, aku yakin kamu bisa. Kamu cuma harus belajar dikit, nyuci, masak, nyapu, udah itu aja kok. Gue gak sabar pengen mulai. Keesokan paginya, ia berdiri di depan rumah besar milik Bu Nadra sambil menggenggam ujung jilbabnya. Bu Nadra muncul. Kamu ya Lilin, yang katanya mau kerja di sini? Iya Bu, saya Lilin. Teman saya bilang kalau di sini lagi butuh pembantu. Oh iya ya, masuk aja. Kamu datangnya pas. Saya baru aja selesai sarapan. Duduk dulu. Makasih ya Bu. Alhamdulillah, sampai juga. Mana ya kerja di sini? Saya nggak butuh orang yang banyak omong. Yang penting rajin dan jujur. Insya Allah Bu, saya cuma mau kerja yang halal, kan neko-neko. Bagus. Nah, kamu lihat dulu aja ya rumahnya. Nanti saya tunjukin bagaimana yang kamu urus. Gak usah takut salah. Kalau bingung tanya aja. Ya Bu, Masya Allah rumahnya luas banget ya. Sampai bingung nanti. Dari mana harus mulai? Gak usah kaget. Rumah gede kan, yang butuh tenaga ekstra. Tapi kamu gak sendiri kok. Ada tukang kebun juga yang mati di luar. Oh, saya kira kerja sendirian. Saya juga baru pertama kali kerja di rumah orang kaya. Gak usah minder ya. Kembang kepajin di rumah kamu sendiri. Tapi tetap jaga sopan santun ya. Saya suka sama orang yang bisa jaga diri. Ya Bu, insya Allah. Nah, sekarang di belakang ada kamar kecil dekat dapur. Kamarnya bersih kok. Udah disiapin buat kamu. Sebaik Bu, sama-sama. Kalau gitu, kamu lanjut dari dapur ya. Bersihin rak piring. Terus nanti sekalian bantu saya cuci baju sore ini. Siap Bu. Panggil saya Bu Nadra aja ya. Ya Bu Nadra. Semoga saya bisa lama ya di sini. Insya Allah, kalau kamu rajin pasti bisa. Wah, enak banget semua. Gak nyangka aku bisa masuk rumah kayak gini. Kamu lucu Lin, kayak anak kampung baru pertama kali ke kota. Ya Bu Nadra, saya kan emang dari kampung. Tapi insya Allah saya bisa belajar cepet. Semangatnya, nanti saya panggil kalau waktu makan siang. Baik Bu Nadra. Beberapa hari kemudian, sore itu, Lilin berdiri di depan kompor, mengaduk sayur bening sambil sesekali menatap dinding.
Bu Nadra baru saja pergi. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Halo Kak Aska, aku lagi masak nih. Bu Nadra baru aja berangkat. Aku kangen Lin, udah lama gak ketemu. Ya, aku juga kangen Kak, tapi aku gak bisa keluar. Bu Nadra nitip rumah kalau dia pergi. Katanya aku udah dipercaya. Kamu udah dipercaya, berarti kamu bisa pegang semuanya kan? Kamu sekarang udah kayak nyonya rumah ya? Jangan gitu ngomongnya Kak. Aku cuma kerja di sini. Yan, aku tahu ketahuan kalau sering teleponan ntar. Tenang aja, siapa juga yang mau nguping? Orang itu kan gak di rumah. Kamu pinter banget bisa dapat kepercayaan dari janda kayak gitu. Kak, gak sopan. Haha, aku punya ide nih. Kalau Bun Andra lagi pergi kayak sekarang, aku pengen main ke sana. Main ke sini. Jangan gila. Kalau ketahuan bisa dipecat aku. Siapa juga yang bakal tahu? Aku cuma pengen lihat kamu, Lin. Kita bisa ngobrol di dapur, santai aja gitu. Duh Kak, jangan deh. Aku takut. Kamu tuh selalu takut, padahal aku cuma pengen datang bentar kok. Mau kamu pikir aku nggak kangen kamu apa? Aku juga kangen. Tapi beda Kak. Ini rumah orang, bukan rumah kita. Lin, aku nggak bakal nyusahin kamu kok. Lagian, siapa tahu aja kamu bisa bantu aku juga. Maksudnya bantu apa Kak? Ya misalnya kalau Bu Nandra tuh punya barang bagus, kamu bisa ceritain ke aku. Siapa tahu nanti bisa dimanfaatin kan? Araswa, kamu ngomong apa sih? Jangan salah paham dulu. Aku cuma bilang siapa tahu. Kan kamu tahu sendiri hidup kita susah. Gaji kamu sebulan belum cukup bayar kontrakan. Tapi kan, bukan berarti harus ngambil hak orang lain. Aku gak setega itu. Ya ampun Lin, kamu tuh polos banget. Aku nggak suruh kamu nyuri. Cuma kalau ada kesempatan ya dimanfaatin aja dikit. Toh Bu Nandra nggak bakal rugi. Aku gak yakin Kak. Aku cuma pengen bantu kamu biar nggak capek kerja terus. Tapi kalau ketahuan gimana? Aku bisa diusir Kak. Ya makanya hati-hati. Kamu cuma perlu kabarin aku aja kalau Bu Nandra pergi. Gak usah langsung ngapa-ngapain. Aku yang urus nanti. Ya aku pikirin dulu deh. Aku tahu kamu sayang aku. Aku juga sayang banget sama kamu. Kita udah susah bareng. Masa nggak boleh nyari kesempatan bareng juga? Aku juga sayang Kak. Tapi aku juga gak mau salah langkah. Aku udah senang banget nih dipercaya sama Bu Nadra. Ya udah, kamu pikir baik-baik. Tapi jangan lupa ya, tiap Bu Nandra pergi kabarin aku. Ya deh, nanti kalau aman aku kabarin. Aku matiin dulu ya. Bu Nadra pulang. Oke sayang, jangan lupa kabarin ya. Iya, beberapa hari kemudian, Lalin makin lihai mengatur rumah. Ia tahu kapan Bu Nadra pulang, pergi, bahkan jam pengajian dan juga arisan. Dan sore itu, Bu Nadra bersiap pergi ke rumah saudaranya di luar kota. Lin, saya mau keluar sebentar ya. Ada urusan ke rumah teman lama. Pulangnya lumayan lama juga. Iya Bu, hati-hati di jalan ya. Nanti saya beresin rumah. Terus nyapu halaman, biar nanti rapi pas Bu Nadra pulang. Saya senang banget punya RT kayak kamu. Cuman sekarang jarang yang sopan yang bisa dipercaya. Alhamdulillah lah Bu. Cuma pengen kerja baik, bantu orang juga. Yaudah, jaga rumah baik-baik ya. Insya Allah Bu Nadra. Saya berangkat dulu. Kalau ada apa-apa, kabarin aja. Siap Bu, semoga urusannya lancar. Bu Nadra tersenyum lalu melangkah keluar. Suara langkahnya makin menjauh. Berganti suara mesin mobil yang dinyalakan. Lalin perhatikan mobil itu keluar. Tak lama, ia segera mengambil ponsel dari saku bajunya dan menelpon Raska. Beberapa menit berlalu, Raska pun muncul. Di tangannya ada 2 bungkus ayam goreng dan sebotol minuman murah yang dibungkus plastik. Wih, gede banget rumahnya Lin. Sekali-sekali senang-senang di rumah orang kaya, nikmat banget rasanya. Jangan ngomong keras-keras dengan tetangga ntar. Santai aja, majikanmu kan pulang sore, aman kok. Lagian siapa juga yang mau curiga sama anak sebaik kamu? Iya sih, tetap aja deg-degan. Kalau ketahuan bisa gawat. Udah, jangan tegang. Nih, makan dulu. Aku bawain ayam goreng. 2 bungkus sekalian. Dari mana nih Ibu beli ini? Udah lah Lin, jangan banyak tanya. Yang penting kan bisa makan bareng. Ya udah. Kamu kan udah kerja tiap hari. Aku mau nyenengin kamu loh ini. Masa nggak boleh? Sini deh duduk. Dia tuh sopanya empuk kayak di hotel.
Ah, jangan norak Kak. Biarin, hidup kita susah mulu, Lin. Sekali-kali ngerasain enaknya jadi orang kaya, kenapa enggak kan? Ih, gak mau. Aku gak biasa minum alkohol kayak gitu. Ayo, minum dikit biar tambah rileks. Rasanya kayak balsem, geli banget di tenggorokan. Haha, nanti juga biasa. Ayo kita puterin lagu biar tambah rame. Raska menyalakan musik dari ponselnya dengan volume keras, lalu menatap sekeliling, sedikit canggung. Mereka bersantai di sofa itu dan juga bercampur di udara. Kamera ponsel mereka menyala. Mereka tertawa dan berfoto dengan wajah sumringah soal pemilik dari rumah mewah itu. Malamnya, lampu ruang makan menerangi meja penuh makanan yang dikeluarkan lilin dari kulkas. Aroma daging panggang dan tumis sedang menyeruak di udara. Gila, Lin, makanan di kulkasnya aja mewah gini. Dagingnya gede-gede. Ya, Bunda suka masak sendiri kadang. Tapi ini sisa kemarin kayaknya masih bagus kok. Sisa orang kaya aja udah kayak pesta buat kita nih. Cicipin susunya, mantep banget. Wah, kamu tuh rakus banget sih. Lihat tuh kulkasnya, penuh makanan mahal semua. Ada kue, buah impor, susu kalengnya aja harganya udah 2 kali makanan warteg kita kayak ya. Udah Kak, jangan diomongin terus. Yuk makan yang banyak, biar besok pagi aku pulangnya kenyang. Mau nginep. Ya sekalian aja nginep, lagian kan gak ada yang tahu rumah segede ini kosong, masa gak dimanfaatin? Udah deh, semalam aja ya. Nah gitu dong, nih cheese dulu. Beberapa menit kemudian, setelah kenyang, mata Raska tertuju pada pintu kamar Bu Nadra yang sedikit terbuka. Itu kamar majikanmu kan? Iya, kenapa? Penasaran aja, kira-kira kayak apa ya isinya? Pasti banyak barang mahalnya. Jangan Kak, udah malam, mau apa? Cuma lihat doang, gak mau ngapa-ngapain kok. Tapi, Udah, ayo deh. Aku pengen tahu gimana rasanya berdiri di kamar orang kaya. Wah, ini mah gila sih. Tasnya aja bisa buat beli motor. Lihat, ada gelang emasnya juga. taruh lagi Kak, jangan dipegang-pegang. Boleh nggak? Aku pinjam dulu. Siapa tahu nanti bisa digadai. Ntar aku balikin lagi kok kalau ada duit. Kak, jangan bercanda ya, gila kamu. Aku yang kena marah kalau ketahuan. Udah Lin, sekali aja, rezeki nggak datang 2 kali. Orang kaya tuh emang hidupnya enak ya, nggak bakal nyadar kehilangan 1-2 barang mah. Udah, yuk turun, aku gak tenang. Santai aja, sekarang tidur yuk, aku udah ngantuk. Lusa siang, tirai sudah bersih, lantai mengkilap, dan meja makan rapi seperti sedia kala. Lelin sudah menunggu kedatangan Bu Nadra di halaman. Begitu Bu Nadra datang, ia turun dengan beberapa kantong maju di tangannya. Lelin, saya pulang nih. Capek juga ya perjalanannya ternyata. Selamat datang Bu, gimana? Lumayan sih, tapi seru. Oh iya, nih sebelum kamu oleh-oleh. Coklat sama kain batik, saya lihat bagus soalnya. Ya ampun, makasih banyak Bu, saya seneng banget. Kamu kelihatan capek, udah barisin rumah ya? Iya Bu, semua udah saya rapihin. Terus, saya juga masak makanan kesukaan Ibu, ayam kecap sama tumis brokoli. Wah, tapi nanti aja ya. Saya baru aja makan di restoran tadi. Oh gitu, ya udah Bu. Kamu udah makan belum? Kalau belum makan aja duluan, gak usah nunggu saya. Udah kok Bu, tadi habis masak, saya cobain dikit kok. Yaudah bagus, saya ke kamar dulu ya. Mau ganti baju sama istirahat bentar. Ya Bu, silakan. Bu Nadra pun masuk ke kamarnya. Berapa langkah kemudian, hidungnya menangkap sesuatu yang janggal. Buah sambil menusuk. Ia pun bertanya pada Lelin kembali. Lin, sini sebentar. Iya Bu, ada apa? Saya ngerasa aneh deh. Kamar saya tadi kok udah bawa ya? Kamu bersihin kamar pakai apa? Oh, itu Bu. Campur pengharum ruangan yang baru, yang wangi vanila, campur dikit kali ya baunya. Pengharum baru? Kok beli sendiri? Iya Bu, soalnya pengharum yang lama udah habis. Saya pikir kalian ganti kan biar kamar Ibu segar pas pulang. Tapi baunya agak kuat ya, sampai nyengat gitu. Maaf ya Bu, nanti saya ganti pakai yang biasa lagi ya. Yaudah nggak apa-apa, cuma kaget aja. Kirain ada yang tumpah di sana. Nggak kok Bu, semua aman. Yaudah, kamu udah bantu banyak, makasih ya. Saya bahan dulu, capek banget.
Ya, Ibu. Loh, kok kosong? Kalau emas satunya mana ya? Cincinnya juga nggak ada. Lilin, sini sebentar. Iya, Bu, ada apa ya? Kamu tahu nggak, perhiasan saya yang biasa di sini hilang. Kalung sama 2 cincin. Kamu lihat nggak siapa yang pegang? Hah, hilang, Bu. Waduh, saya nggak tahu sama sekali. Saya nggak pernah buka kotak itu, Bu. Masalah sendiri, Lin. Saya ingat banget loh, nyimpennya di sini sebelum saya pergi kemarin. Saya beneran nggak tahu, Bu. Mungkin Ibu naruh tempat lain? Enggak, saya lupa tempatnya. Ya udahlah, saya cek CCTV aja, biar jelas. Duh, CCTV-nya nyala ya, Bu? Soalnya kemarin kayaknya sempat mati kan? Kayaknya nggak ke-record, Bu. Wah, masih kok. Mau saya cek dulu ini. Siapa tahu ada petunjuk. Lilin mulai berkeringat dingin saat diperiksa beberapa menit pertama. Rekaman tampak normal. Tapi setelah itu, tampak sosok Raska masuk sambil membawa bungkusan plastik. Wajah pun ada menegang. Ini siapa, Lin? Siapa laki-laki ini? Itu sepupu saya, Bu. Cuma hampir sebentar. Mampir? Ini lihat, kami duduk sama dia, minum bareng. Terus, ya Allah, ini kan kamar saya. Nih, jelas banget ya kalian buka lemari saya. Kalian kan yang berperhiasan saya. Enggak, Bu, enggak kayak gitu. Rizka cuma iseng, saya gak ikut-ikutan. Dasar kamu perempuan munafik. Depan saya ngomongnya sopan, ternyata kayak gini aslinya. Maafin saya, Bu, saya hilaf. Keluar kamu, sekarang juga, sebelum saya panggil orang-orang. Saya gak mau lah buka kamu di rumah ini lagi. Lilin menangis, berusaha menjelaskan, tapi Bu Nadra sudah kepala mengusirnya. Dengan angka gemetar, Lilin berjalan keluar. Dan seperti kampar, Lilin pun kembali ke kehidupan sebelumnya. Dan seperti karma, mereka kini dikejar datang judulnya Raska.